Lukas 18, Yesus ya berjalan dan dia mengusir roh jahat ya di seberang Galilea ketika dia ketemu seorang yang kerasukan roh jahat. Ya, dan orang itu sudah nggak pakai baju ya. Jadi orang itu kalau kerasukan roh jahat sampai telanjang-telanjang saudara, sudah enggak tahu ya. Nah itu sudah, karena yang menempati dirinya itu sudah bukan dia lagi, tapi setan yang mengambil alih. Ya, jangan berpikir kerasukan itu orang yang sudah telanjang di jalan tuh kerasukan. Banyak orang Kristen tuh hari Minggu masih duduk di gereja tapi ternyata sudah kerasukan juga. Lihat kanan kirimu ada enggak? Ya, kalau kau tidak mampu mengampuni, kau sudah dirasuk setan loh itu. Karena bukan Tuhan lagi yang mengambil alih hidupmu, tapi setan. Pokoknya orang dirasuk setan itu tandanya apa? Dia melakukan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak setan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, setan itu kayak apa ya? Oh setan itu ya kerasukan itu gini dia manifest. Enggak, kau nggak mengampuni itu kau sudah kerasukan. Tapi masih level tahap awal. Ya, kalau kau teruskan, ya bisa begitu nanti. Dan saya mau tanya, di gereja itu ada setan enggak? Kok kompak jawabannya? Pengalaman pribadi ya? Kok semua langsung tahu ngomong ada. Kenapa tahu di gereja ada setan? Kenapa? Bisa bilang di gereja ada setan tuh kenapa? Saudara kompak semua ada gitu. Kenapa bisa bilang itu? Ada yang bisa kasih alasan? Coba angkat tangan. Nanti dapat sepeda di luar. Sepedanya siapa? Ambil aja tuh, ada di luar, siapa punya nggak tahu, ambil aja. Kenapa saudara langsung bilang ada setan di gereja? Banyak setan nggak? Banyak ya. Ngeri orang Kristen ini ya. Ternyata di gereja banyak setan. Lagunya ada setan. Saudara, ya itu yang saya bilang. Banyak orang itu belum kerasukan kayak orang kerasukan setan ini. Kalau kita baca Lukas 8 ayat 26, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya. Lukas pasal 8 ayat yang ke-26. Dikatakan di sana demikian, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Jadi ada sungai Galilea di Israel, di seberangnya itu tanah ya Gerasa. Makanya saudara kalau ada berkat ya pergilah jalan-jalan Israel. Yang bilang amin Tuhan mendengar. Langsung amin semua. Ya. Iya, orang itu bisa pergi ke Israel bukan karena ada uang, tapi karena mendapat perkenanan Tuhan. Ada yang punya uang, tapi tidak dapat perkenanan, nggak bisa ke Israel. Karena takut, karena sibuk, nggak bisa saudara sampai mati. Ya, ada yang nggak punya uang, bisa berangkat ke Israel. Amin bilang. Ya. Banyak lihat orang-orang, saya setiap tahun tuh 2 kali saudara pergi ke Israel. Kita di sana bukan mendewakan Israelnya, bukan. Tapi kita kan pengen lihat di mana benar-benar kejadian di Alkitab itu di sana. Ya, jadi kalau saudara pergi ke Galilea saya bisa jelasin. Ya, satu saat saya tuh juga saya pelayanan di satu perusahaan, lalu ada sekretarisnya bilang gini, Bu Devi, ibu enak ya mau ke Israel ya, saya lihat pengumumannya di Besba Doa. Terus saya bilang, kamu mau pergi enggak? Enggak mungkin lah Bu, orang mahal begitu, saya pegawai begini bagaimana bisa saya? Jangan bilang enggak bisa, karena bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Asal kamu percaya. Terus, oh iya Bu, amin amin. Saudara tahu hari itu juga Tuhan jawab loh doanya. Tiba-tiba bosnya datang, saya bilang, Pak, Bapak mau ikut saya nggak ke Israel? Kapan Bu? Bulan ini nih. Aduh saya nggak bisa Bu, tapi nggak apa-apa, saya nggak bisa, saya kirim deh 10 orang ke sana. Langsung dia tanya sekretarisnya, kamu mau ikut? Aku? Jangan suka menyepelekan Tuhan. Ya.
Itu terjadi saudara, langsung hari itu dia, aduh Bu, bener ya apa yang bener ya Bu, ya bener. Ya bener, Tuhan itu sanggup bekerja. Nah kalau kita pergi ke Israel kan kita tahu, oh nanti saya jelasin ini Galilea di seberang sungai yang ada cerita ini di Alkitab itu di sana itu loh tempatnya. Ya kita bisa pergi ke istananya Raja Daud. Saudara banyak yang datang ke sana yang duluan ditanya, oh ini istananya Raja Daud ya Bu? Iya. Kamar mandinya Betseba mana? Tapi kalau saudara pergi ke sana, saudara baru tahu, oh kenapa bisa? Karena memang bertingkat-tingkat ke bawah itu rumah-rumah di bawah. Ya, waktu itu mungkin belum ada atap, jadi Betseba mandi kelihatan dari atas. Kita lagi tidak membahas soal Betseba. Lukas 8 ayat 26, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu apa? Dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Saking dia sudah dirasuk roh jahat, bahkan dia hilang kendali atas dirinya. Kenapa setan merasuki orang? Karena tidak ada yang mengendalikan. Perlu kita ini hidup dikendalikan oleh firman Tuhan, supaya setan gak bisa ambil alih, karena yang mengendalikan kita tuh Tuhan. Kalau saudara kosong, nah setan suka itu masuk ke tempat-tempat yang kosong. Dia lihat nih orang kosong nih, ya imannya kosong. Apalagi saldonya juga kosong. Nah, setan suka itu. Ya, ini rekeningnya 3 bulan tidak dipakai. Diblokir saudara. Ya, hati-hati, istri tidak berfungsi 3 bulan diblokir juga kau. Disita negara. Suami juga begitu, kau tidak aktif selama 3 bulan diblokir. Ya, hati-hati sekarang yang nggak aktif itu mending diblokir memang. Orang itu kalau hidupnya kosong, hatinya kosong, imannya kosong, saldonya kosong. Wah itu jadi sasaran setan. Orang kalau saldo kosong kan stres toh. Iya Pak ya? Ampuni mereka Tuhan. Ternyata imannya di saldo. Saya berharap saudara bilang tidak loh. Ya, tapi itu manusiawi ya, namanya juga manusia. Memang orang berkata, ya uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh mata duitan nih, Jemaat Belitung ini ya. Uang tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni memang. Saya hanya mengumpan, tapi mereka terumpan. Harusnya ngomong tidak mati hidup gitu ya. Tapi itu pemahaman manusia pada umumnya di luar sana. Kenapa setan bisa ambil alih orang? Karena kosong. Dan orang ini dikatakan dia itu dikuasai bukan satu setan, oleh setan. Dan kenapa orang bisa dikuasai setan? Ya karena dia satu frekuensi dengan berarti temennya. Lihat kanan kirimu, ada setan enggak? Ada setan. Ya, ada setan saudara. Nah, ini penyebabnya tadi saudara bilang di gereja banyak setan. Karena ternyata banyak orang ngaku Kristen, tapi hidupnya dikuasai. Makanya jadi temennya lagunya ada setan. Lu bener, istri bisa jadi setan di rumah. Suami bisa jadi. Ini khotbahnya sore ini adalah temanya setan. Nggak apa-apa, kita bahas aja tentang setan, kita vulgar tentang setan sore ini. Saya baru dapat ayat ini waktu duduk di kursi tadi situ loh.
Ya, saya nggak persiapan ayat ini. Saya duduk di situ, Tuhan sampein apa ya? Saya buka-buka ini, yang ini. Saya belum khotbahkan ini Tuhan. Ya nanti aku yang berbicara, kamu ngomong aja. Jadi saya juga nggak tahu apa yang mau saya sampaikan di sini tadi. Ya saya baca aja. Bahkan waktu berdiri di mimbar ini saya masih ngotot mau nyampein yang lain. Tapi Tuhan mengalirkannya tetap ke sini. Takutnya di Belitung ini banyak. Ngeri loh. Benar saudara. Ya, ngeri. Kenapa kok ini tentang setan terus? Ya, supaya kita bertobat, supaya hidup kita nih dibaharui. Jadi yang orang ini sudah dikuasai, dirasuki setan, hidupnya diambil alih. Sampai setan suruh dia buka baju, dia lari-lari telanjang, udah gila orang ini. Dia sudah tidak bisa pegang kendali atas hidupnya. Kenapa orang dirasuk setan? Karena imannya kosong. Hidupnya kosong, hatinya kosong, pikirannya kosong, saldonya kosong. Loh iya saudara, orang kalau imannya kosong, pikirannya kosong. Kalau kau isi dengan firman Tuhan, maka firman yang mengendalikan hidupmu, firman mengendalikan pikiranmu, setan gak bisa ambil alih karena dia ada pemiliknya. Nah saya juga mau kasih tahu nih, banyak pendoa-pendoa di gereja itu kadang aneh-aneh juga. Ya saya banyak temui, satu kali ada ibu-ibu satu mobil sama saya, dia jemput saya waktu saya pelayanan di kotanya. Kita lewat di satu gapura, pas keluar dari bandara, dia bilang, Bu Debbie, kita dulu doa peperangan di sini. Saya bilang kenapa? Gapura ini tempat tinggalnya setan. Terus kita perangi, kita usir setannya. Jangan ibu, kalau kau usir itu setan di gapura, nanti dia pindah ke rumahmu. Repot lagi. Dia tidak ada rumah, dia cari rumah. Sudah benar dia tinggal di gapura itu. Kadang orang Kristen tuh aneh saudara. Setan dalam dirinya dia tidak usir. Setan di gapura dia pergi usir. Setan di pohon dia pergi usir. Tidak ada di Alkitab Yesus suruh usir setan di pohon, di hutan, di gapura. Itu memang tempat tinggalnya. Jadi jangan kau ganggu, nanti dia pindah ke rumahmu. Kalau dia pindah ke rumahmu repot lagi kau. Setan di gapura diusir, setan di jembatan diusir. Yang harus diusir setan yang dalam dirinya orang. Karena tubuh manusia itu baik, harusnya Tuhan yang tinggal bukan setan. Kalau setan tinggal di pohon, memang itu tempat tinggalnya, jangan kau usir, nanti bingung dia cari kos di mana. Kalau nggak ada tempat kos, dia pindah ke rumahmu loh. Dia bilang ini orang macam-macam cari gara-gara dengan saya kau. Saya ingat dulu ada pendoa di Solo ngajak saya berdoa. Jadi ada satu patung dibangun di Solo, itu kodok semua, air mancur di situ tuh kodok gede-gede, patung kodok. Bu, ayo kita pergi doa peperangan. Di mana itu ada patung kodok dibangun di tengah kota. Kenapa mau kau doakan tuh patung kodok? Kodok itu lambang persinahan, Bu. Lah biar aja tuh kodok di situ. Nanti kalau kau usir itu kodok, rohnya pindah ke suamimu, gawat loh. Ini pendoa saudara. Kalau ada pendoa di gereja ini tolong dengar khotbah saya. Bagus kalau ditayangkan di YouTube ini supaya semua dengar ini. Pendoa-pendoa itu kadang-kadang aneh, agak lain. Patung kodok dia pergi doakan. Saya bilang tidak usah Bu kau tengking-tengking, biarin aja tuh kodok di situ. Yang harus didoakan nih orang-orang ini supaya enggak ada roh persinahannya. Amin. Saya nggak mau ikut, dia pergi sendiri, tiap hari dia kelilingi tuh kodok. Ini kisah nyata benar-benar terjadi di depan mata saya dan Tuhan kasih saya pelajaran penting. Ditengking dalam nama Yesus, roh kodok, roh persinahan, pergi dalam nama Yesus. Suaminya itu pendeta saudara. Satu kali suaminya ini, mungkin karena istrinya tengking-tengking patung kodok, kodoknya jengkel toh. Setannya bilang ya udah aku tak pindah aja, aku ndak ada tempat tinggal di sini, kau usir, kau siram minyak urapan. Panas saya, yaudah tak pindah aja ke rumahmu. Nah setan di rumah dia nggak pernah usir. Satu saat suaminya ini pendeta, ada ibu-ibu konseling.
Akhirnya setan kirim kodok bener. Ini kisah nyata loh, Pak Gembala denger ya. Loh, bukan supaya Pak Gembala ini bisa kasih tahu ke pendoa-pendoa tuh jangan aneh-aneh. Dan Pak Gembala juga jangan sembarang konseling. Karena tuh banyak kodok-kodok nanti dikirim loh. Nanti kalau konseling ibu-ibu sama istri ya. Terjadi saudara, ini ibu datang konseling sama suaminya. Saya waktu itu ngomong, Pak, itu kan yang konseling perempuan sama saya aja. Oh enggak apa-apa Bu Debi, saya kuat. Iman Bapak kuat. Ya. Tapi ada yang tidak kuat. Tadinya saudara, awalnya konseling. Karena roh kodok masuk jadi konsleting. Kesetrum. Konslet, bukan konseling, konsleting. Beneran. Lalu cara kerja iblis ini. Makanya jangan langsung pikir iblis itu setan yang menakutkan. Oh, sekarang iblis cantik-cantik. Ya. Banyak iblis cantik sekarang. Ya. Ani-ani no, simpanan yes. Itu setan. Ada setan. Ya, sama aja ani-ani sama simpanan podo wae. Peliharaan ya, itu kucing anjing peliharaan, jangan orang dipelihara. Saudara, akhirnya itu ibu setiap hari datang konseling. Bu, saya dipukulin suami saya, Pak, saya gini-gini. Pertama Pak Pendeta, kan orang kalau konseling itu harus berempati, turut merasakan. Berarti pakai pakai hati. Nggak bisa kita konseling nggak pakai hati. Saya kadang konseling ibu-ibu, mau tidur malam saya kadang bilang sama suami saya bilang, kenapa kamu belum tidur saya? Saya ingat ibu itu loh, kasihan nggak tahu suaminya di mana. Kata suami saya, kenapa kau ingat-ingat suami orang, suami sendiri nggak kau ingat? Oh iya ya. Sampai kadang suami saya bercanda, saya lagi balas-balas konseling, dia WA saya, Bu Debi. Suami saya balas, iya, saya boleh konseling. Nah saudara, akhirnya ibu itu datang nangis. Ya kan harus empati. Pertama cuma ditepuk di pundak, ibu yang sabar ya. Ini ujian, harap tenang. Laki-laki dan perempuan saudara bersentuhan. Tadinya cuma ditepuk, lama-lama ibu ini makin menjadi-jadi kalau datang karena sudah ada roh kodok di dalam. Yang ditengking-tengking istrinya tadi ini. Jadi datang lama-lama nangisnya makin menjadi, iya Pak saya udah gak kuat. Pak Pendeta mulai, sabar Bu. Yang kuat. Ya kalau rambutnya kayak saya pendek cuma sabar. Tapi kalau rambutnya panjang, sabar. Agak alay lebay saudara. Bener, ini kejadian nyata saya cerita nih. Singkat cerita, karena ini roh kodok masuk, ibu itu cerai dengan suaminya, Pak Pendeta cerai dengan istrinya. Karena setan dipatung, diusir. Roh kodoknya tidak ada tempat tinggal. Dia seranglah datang tinggal di rumahnya. Suaminya buka celah. Masuk setan. Makanya tolong pendoa ndak usah aneh-aneh. Kau doakan setan yang ada di dalam hidup orang saja. Tidak pernah Yesus di Alkitab, maka mampirlah Yesus di sebuah pohon besar. Di mana ayatnya? Lalu Yesus menengking pohon itu dalam nama Yesus. Tidak ada. Di ayat ini dikatakan, lalu seorang laki-laki dari kota itu menemui Yesus. Orang gila ini datang menemui Yesus. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama dia tidak berpakaian, dia telanjang. Dan dia tidak tinggal dalam rumah tetapi di dalam kuburan. Ya karena sudah setan semua, ya makanya dia tinggalnya di kuburan. Setan bawa dia tidur nyaman dia di kuburan. Kalau orang normal tidur di kuburan nyaman?
Ya kagak lah. Tapi karena setan dalam badannya, ya dia pergi tinggal di kuburan. Karena memang kuburan itu identik dengan Bapak pernah lihat setan di kuburan, Pak? Ya. Jangan sampai juga kau punya pemahaman nanti akhirnya kau jadi takut sendiri. Lama-lama setan lebih rohani dari kau. Ya, lewat di kuburan orang Kristen, lihat kuntilanak, teriak, "Setan!" Lari terbirit-birit. Kuntilanaknya lihat dia gini, darah Yesus. Jadi lebih rohani siapa? Kasihan deh lu. Harusnya kau lihat setan gini, darah Yesus, setannya hilang. Kau orang Kristen tidak lihat setan, lari, setan, terbirit-birit. Jadi setannya gini, darah Yesus. Karena lihat imanmu itu yang penakut. Orang ini tidur di kuburan tiap malam. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan orang gila yang dirasuki banyak setan. Ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Setan tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, anak Allah yang maha. Jadi Alkitab ini luar biasa. Di Alkitab setan juga mengaku bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, saya dengar ada kesaksian seorang di YouTube, dia bilang dia akhirnya meninggal saudara, tapi sebelum meninggal dia bilang, "Di rumah saya itu ada setan. Tapi ketika saya intip setannya ternyata lagi berdoa, setannya satu agama dengan saya. Tapi untung bukan agama Kristen." Setan punya agama loh saudara. Padahal setan itu enggak ada di Alkitab dibilang setan punya agama, apalagi setan Kristen, tidak ada. Ya, tapi setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia bilang, "Ya, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Kata-kata ini tidak keluar dari seorang manusia, tapi dari roh jahat yang ada dalam dirinya. Dia bilang, "Jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Yesus bilang keluar. Kalau kita dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup dengan Kristus saudara. Waktu kita doakan orang kerasukan, ya, saya tuh berapa kali mendoakan orang. Dan terbukti memang nama Yesus itu nama yang berkuasa. Berapa kali saya ketemu orang kerasukan, saya doa dalam nama Yesus, keluar, dia teriak panas, panas. Ya, saya coba waktu itu dalam nama Hendra, keluar. Enggak keluar saudara. Dalam nama Debbie, enggak keluar. Ya, tapi dalam nama Yesus, itu nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, bahkan roh jahat takluk kepada nama Yesus. Sudah terbukti beberapa kali saya doa pelepasan itu terjadi. Setan itu memohon agar Yesus tidak menyiksa dia, karena Yesus memerintahkan untuk setan itu keluar dari orang itu. Ingat yang didoakan, setan suruh keluar dari orang, bukan dari pohon. Kalau dia udah tinggal di pohon, biar dia diam-diam di situ. Nggak usah kau ganggu, amin. Kecuali dia tinggal di rumahmu, harus kau usir. Ada lagi pendoa syafaat cerita saya, "Bu, di rumah saya ada setan." Kenapa ibu bisa tahu? Saya kalau malam jam 2 itu turun ambil minum, setannya duduk di sofa. Setannya seperti apa? Bayangan hitam besar gitu bu. Awal-awal saya takut bu, lama-lama enggak. Saya bilang, ibu imannya luar biasa ya. Terus ibu lakukan apa? Saya kalau turun ke bawah ada dia, saya ngomong gini bu, "Permisi. Aku enggak ganggu kamu, jadi jangan ganggu aku loh." Jadi saya tanya sama ibu itu rumah ibu sertifikat atas nama ibu atau setan? Kenapa ibu yang permisi sama setannya? Kalau ada setan di rumah mau usir, amin. Jangan biarkan dia tinggal, apalagi permisi. Lama-lama setan balik nama loh sertifikatmu. Kau yang jadi tamu, dia jadi tuan rumah. Ya, orang Kristen ini banyak yang aneh-aneh. Dikatakan ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia,
Maka untuk menjaganya ia dirantai, dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat sunyi. Sudah dirantai, dibelenggu, dia putuskan. Memang orang kalau dirasuk setan itu tenaganya itu luar biasa, saudara. Ya, sampai ditahan berapa orang itu tetap kuat. Ya. Saya berapa kali doakan pelepasan orang. Yang pertama pokoknya jangan takut hadapi setan. Ya. Tapi setan juga tahu kok. Setan itu tahu loh iman kita tuh kadarnya seberapa. Karena setan itu bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat setan. Jadi kalau imanmu belum kuat ya jangan coba-coba, nanti setan serang balik. Ya, saya pernah doakan orang, saudara. Dia telepon malam-malam, Bu Debbie tolong datang ke rumah, Bu. Ya, ini anak saya kerasukan. Oh iya, malam-malam dijemput saudara saya. Pas malam itu ada teman suami saya bertamu di rumah. Saya ajak dia, saya bilang gini, ayo kita pergi, ini pemain musik di gereja ini. Padahal pemain musik dia di gereja. Ayo kita pergi, dia tanya kemana, Bu, saya nggak kasih tahu. Karena kalau saya kasih tahu dia nggak mau ikut. Ayo kita pergi, kemana? Ada doakan orang. Oh iya ikut saudara. Ya kami pergi. Sudah mau dekat perumahannya, suaminya yang jemput saya ini, suami saya sama teman suami saya ini, ditelepon. Pak cepet, kata istrinya, cepet Pak cepet. Kenapa? Ini dia kerasukan lagi, kita semua mengurung diri. Oh pembantunya yang kerasukan. Aku, anak-anak semua sudah mengurung diri di kamar. Dia ketok-ketok pintu dari luar, buka. Mereka semua ketakutan. Terus saya bilang, oh iya bilang sebentar lagi kita sampai. Iya mah sebentar lagi kita sampai. Pokoknya jangan takut. Masuklah kita, saudara. Temannya suami saya tanya begini, ini apa toh? Saya bilang ada orang kerasukan. Waduh. Kenapa kau takut sama orang kerasukan? Ya, kecuali kau temannya setan. Nggak usah takut, kalau imanmu benar ayo masuk. Dia nggak mau masuk. Saya bilang itu setan bisa menembusi mobil. Kalau kami tinggal di dalam mobil, kau juga bisa kerasukan di sini. Jadi lebih baik ikut saja. Dia nggak ada pilihan, dia takut juga di mobil. Ya, jadi jangan penakut. Kalau kau penakut tuh jadi temannya setan. Akhirnya kita masuk, waktu masuk bapaknya bilang, ibu duluan ya. Ini yang punya rumah ini, karena saya juga takut, Bu. Ya udah ayo Pak buka pintunya, buka, saya masuk, langsung itu pembantunya saya lihat. Begitu saya lihat, saya bilang dalam nama Yesus, dia langsung tersungkur di lantai, dia tutup matanya. Dia nggak berani lihat saya, saudara. Padahal saya ini bukan Tuhan Yesus, tapi saya membawa kuasa dalam nama Yesus. Dia langsung tersungkur, dia tutup matanya, bapaknya udah ketakutan, enggak usah takut Pak. Saya deketi dia, saya angkat mukanya, Mbak lihat saya, tatap mata saya. Saya suruh dilihat mata saya, dia tidak berani saudara. Dia tutup terus mukanya begini, saya bilang buka matamu. Ya kamu tuh siapa, kenapa kamu tinggal dalam tubuh orang ini? Karena manusia itu ciptaan Tuhan dan tubuhnya ini bait Allah. Kamu enggak boleh tinggal di sini. Enggak mau, jangan usir saya. Dalam nama Yesus kamu keluar. Nah temennya suami saya ini kan pemain musik. Di situ ada gitar, dia pemain gitar. Saya bilang ambil gitar nyanyi cepet. Dia ketakutan terus saudara. Dia sambil gemeteran dia ambil gitar. Dia nyanyi, setannya berdiri ngeliatin dan melototin dia gini. Hati-hati pemain musik. Ya, hati-hati. Kalau kau tidak sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, setan tahu loh hidupmu. Ya, bukan cuma pemain musik, semua jemaat di sini juga. Ya, setan tahu kok, dia bisa tahu ini teman saya, ini hamba Tuhan benar, ini orang benar, dia tahu. Ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Karena setannya melototin dia, ya dia tambah takut. Saya bilang makanya kamu jangan takut. Saat ini juga bertobat kau, baharui hidupmu.
Ya, karena nanti setannya takutnya. Saya dulu pernah doa peperangan, saudara, ada WL di gereja. Memang WL-nya itu agak-agak presto tulang lunak. Cowok, tapi agak tulang lunak. Di sini enggak ada tulang lunak kan? Ya, kelamaan di presto. Jadi tulang lunak padahal cowok. Shalom, saudara. Haleluya. Orang mungkin tidak, kau pikir tidak tahu, tapi setan tuh tahu. Karena setan lihat hidupmu, tapi kau tidak bisa lihat setan. Jadi waktu kita lagi doa peperangan, dia sok gaya-gaya datang. Dia ikut-ikut tengking dalam nama Yesus. Saudara, yang tadinya setannya itu nggak mau lihati kita, langsung buka mata itu orang kerasukan, dan dia lihat itu WL, lalu dia bilang begini, kau kan temenku. Langsung dia lari terbirit-birit, saudara, dari tempat. Saya bilang lebih baik kau cepat keluar daripada kau juga kerasukan di sini. Setan tahu loh, setan tahu mana temannya mana bukan. Makanya saudara hati-hati ya, hati-hati. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Ya. Waktu Yesus berkata bahwa keluar kau roh jahat, orang itu memohon, setannya bilang jangan siksa aku. Dan karena setan yang menguasai dirinya, setan ini sering menyeret-nyeret dia, makanya dia dibelenggu oleh keluarganya, oleh penduduk di situ, diikat dengan rantai, tetapi dia putuskan rantai itu. Lalu dia dihalau oleh setan pergi ke tempat-tempat sunyi. Makanya saudara, orang-orang yang suka menyendiri itu setan suka loh. Kau jangan suka-suka menyendiri ya. Kalau ada masalah cerita ke temenmu, doa sama-sama. Atau dengerin khotbah, baca firman, nyanyi puji-pujian. Jangan pergi menyendiri. Nanti kau jiwamu kosong, setan masuk. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Legion itu artinya banyak roh jahat. Jadi ini memang sudah banyak setan kumpul di situ. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Ya, setannya bilang, Tuhan jangan suruh kami masuk ke dalam jurang. Lalu di sana ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Dan setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setan itu suka tinggal kepada sesuatu yang hidup, yang bernyawa. Makanya mereka minta untuk alihkan kami ke babi. Mungkin itu penyebabnya kita ini tidak boleh banyak-banyak makan. Karena kadang orang kalau sudah makan babi kesetanan juga. Lupa diri makan babi terus, akhirnya kolesterol naik. Nah, ini bahaya saudara ya. Jadi perhatikan, memang setan lebih suka tinggal pada sesuatu yang hidup, yang bernyawa, supaya bisa mengendalikan. Karena setan itu suka mengambil alih saudara. Dan akhirnya Yesus mengabulkan mereka masuk ke babi itu. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Tapi tetap juga terjun ke jurang. Setan yang mengendalikan, tadinya kan babi-babi itu waktu belum kerasukan setan mereka kan tidak terjun ke jurang toh. Mereka lagi cari makan. Perhatikan ketika setan menguasai seseorang atau makhluk hidup, dia akan mengendalikan orang itu. Kenapa orang bisa bunuh diri saudara? Itu bukan dari dia, itu dia dirasuk setan. Dan orang yang bunuh diri itu biasanya karena ada masalah. Waktu dia hadapi masalah, dirinya kosong. Menyendiri, putus asa, kosong, setan masuk. Ketika setan masuk, setan yang mengambil alih hidupnya lompat dia dari apartemen.
Kadang orang bunuh orang, dia tidak sadar, setelah mati baru dia bilang, aku tadi tidak sadar bunuh suamiku, waktu sudah mati baru sadar. Karena memang dia diambil alih, dirasuk, dikendalikan. Makanya jangan biarkan dirimu itu kosong, isi dengan firman Tuhan. Ya akhirnya mati juga, lompat juga ke jurang. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, yang kasihan sih penjaga babi ini. Kenapa juga pas dia ada di situ? Ya tidak tercatat kerugian babinya berapa sih. Ya. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Ya, mereka cerita saudara. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu. Dia sudah duduk di kaki Yesus, ia telah apa? Berpakaian dan sudah waras. Kalau setan menguasai orang, orang itu tidak waras. Ya, jadi hati-hati kalau kau mulai tidak waras, marah-marah terus, itu tanda awal dirasuk. Itu, ya. Jadi tolong salam waras. Jangan tidak waras. Dia sudah berpakaian, sudah duduk di bawah kaki Yesus dan mereka menjadi takut. Zaman itu saudara enggak ada kesembuhan buat orang kerasukan setan kecuali memang Tuhan. Kita masukin orang ke rumah sakit jiwa, itu dia cuma disuntik saraf, dilemahkan, supaya nggak ngamuk. Tapi kalau kuasa Yesus yang memerdekakan, itu dia disembuhkan sampai ke jiwanya. Saya pernah saudara melayani orang yang dirasuk setan. Jadi ceritanya waktu itu saya pelayanan di daerah Sulawesi Barat. Lalu setelah ibadah, ada orang yang datang sama saya, anak muda. Dia minta saya doakan. Saya bilang, kenapa kamu minta didoakan? Saya itu mimpi bu. Mimpi apa? Mimpi kiamat. Orang antri semua berdiri masuk neraka. Dan saya ada di barisan itu. Saya itu pengen keluar bu dari barisan itu, tapi enggak bisa karena kaki saya ini jalan sendiri. Lalu satu-satu jatuh ke jurang api. Dia semakin mendekat saudara. Tapi dia teriak, Tuhan tolong aku, kasih aku kesempatan untuk bertobat. Tiba-tiba katanya ada tangan yang besar yang tarik dia dari barisan itu. Lalu Tuhan bilang, aku kasih kau kesempatan satu kali lagi untuk bertobat. Saya bilang, emang kamu dosa apa? Jadi dia cerita, saya ini bu dari kecil saya sudah punya keahlian tenaga dalam. Sampai saya SMP saya sudah jadi pelatih tenaga dalam, orang mau cari-cari ilmu hitam. Sampai saya SMA saya jadi pengedar narkoba. Saya lakukan semua dosa. Saya tanya, kenapa kamu bisa begitu? Jadi ada ceritanya, mamanya bilang, waktu mamanya hamil anak ini, dia baru umur berapa minggu gitu, mamanya itu mimpi. Tiba-tiba kamarnya terbuka, lalu ada kereta turun, lalu turun sekelompok orang, itu kepalanya botak tapi ada tanda segitiga hitam di belakang kepala. Dan ada satu orang laki-laki yang turun dari kereta itu dan dia bilang, saya akan jadikan kamu pengantin saya, kamu akan mengandung anak saya. Lalu dalam mimpinya itu dia disetubuhi dan orang itu bilang, anak yang kamu kandung itu anak saya. Dia tanya, nama kamu siapa? Orang itu bilang, aku Lucifer. Mamanya itu bilang, itu antara sadar dan tidak. Tapi dia kaget ketika bangun itu ada tanda segitiga hitam di perutnya. Lalu dia coba periksa ke dokter. Dokter bilang, biasalah bu orang hamil muncul tanda begitu, itu biasa bawaan hamil. Tapi dia bilang enggak wajar gitu. Sampai akhirnya anak itu lahir 9 bulan, dia kaget waktu bayi itu lahir botak dan di belakang kepalanya ada tanda segitiga
hitam. Ini benar-benar terjadi loh saudara. Lalu ketika saya ketemu, mamanya bilang anak ini bu dari kecil enggak suka dengar lagu rohani. Kalau saya putar di rumah dia ngamuk, dia banting radio, dia banting apa-apa. Dari kecil anak ini pemberontak, marah, emosi sampai SMP mamanya sudah angkat tangan. Tapi kemudian Tuhan pilih dia 2 kali mimpi mau dimasukin ke neraka. Dan itu yang menyebabkan dia akhirnya pengen cari gereja. Waktu dia dengar ada KKR, saya khotbah di sana, dia datang saudara, dia lagi ibadah kerasukan. Dia bilang saya nggak tahan bu kalau dengar lagu rohani. Ya panas rasanya badan saya karena roh jahat itu memang nggak suka dengar lagu-lagu rohani. Ya, makanya lebih baik banyak nyanyi lagu-lagu rohani. Tadi dibilang boleh nggak nyanyi lagu duniawi? Ya selama kata-katanya itu membangun dan saudara memang tujukan itu untuk Tuhan, ya kembali ke hati nurani. Tapi kalau lagu-lagunya ya menyesatkan, enggak usah dinyanyikan. Ya, aku sakit hati. Ngapain kau nyanyikan lagu begitu? Ya setan bilang, oh memang kau sakit hati. Ya, sakit hati terus kau. Ya jangan. Nyanyi lagu yang mending nyanyi lagu rohani saudara, ya mending nyanyi lagu yang membangun iman, ya mending nyanyi lagu yang menambah iman kepada Tuhan. Anak ini bertumbuh jadi nakal, jadi liar, tapi hari itu dia ke gereja karena dia nggak tahan dengan mimpi yang dia dapatkan 2 kali dia masuk neraka. Akhirnya saya bilang ya udah kita doakan yuk, doa. Habis itu dia kelepasan, hari itu dia selesai, dia rasa sudah selesai kerasukannya. Dan mamanya bilang nanti kalau dia lulus SMA bu, dia mau masuk sekolah Alkitab. Waktu itu saya masih sekolah misi di Makassar saudara. Saya jadi kepala asrama di sana. Dan mamanya itu kirim dia ke sekolah misi itu setelah saya SMA. Lalu di sekolah misi dia kerasukan. Ternyata belum beres. Nah kalau kerasukan, orang kan waktu itu jadi mamanya bilang bu dia masih kerasukan terus, saya mau masukin dia ke rumah sakit jiwa. Saya bilang jangan bu, kalau masukin rumah sakit jiwa dia kerasukan disuntik, sarafnya dilemahkan, tapi setannya masih ada. Ya udah ibu kirim aja dia ke sini, dikirim saudara dari Sulawesi Barat, dikirim ke Makassar. Lalu sebelum dia masuk sekolah misi ya saya layani dia, saya tidur sama dia. Dia tidur di kamar saya. Nanti tengah malam dia bangun, dia masuk dalam bak mandi. Saya bilang kenapa kamu? Panas. Waduh, ya yaudah saya doakan lagi, tidur lagi. Nanti besok malam jam 12 kerasukan lagi, dia bilang gitu. Dia bilang gini, teman-temanku ada di luar jendela. Kenapa? Temanku suruh saya bunuh kau. Karena katanya kau itu penghalang. Saya bilang kau enggak bisa bunuh saya karena kuasa yang dalamku lebih besar. Saudara tahu dia rambut panjang, kalau udah kerasukan dia ludah saudara, semua rambut ini penuh ludah. Lama-lama saya enggak tahan juga, saya itu sudah stres. Saya bilang sama pendeta saya, Pak kirim pulang aja dia Pak, saya udah angkat tangan nih Pak, enggak tahu ini setan jenis apa. Karena saya juga sudah bagus saya enggak kerasukan Pak, karena aduh ya ternyata memang ya dipanggilin dosen pengajar di sekolah Alkitab kami yang bagian pelepasan, dibacain ayat dalam nama Yesus, di dalam Lukas pasal 8 dia hafal ayat 14 toh, bunyinya ini kan, tahu loh setan itu. Jadi kalau saudara nggak hafal Alkitab, setan lebih pintar dari kau, karena setan itu hafal Alkitab. Tapi bedanya kita sama setan nggak mungkin menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus jadi pelaku firman supaya iman kita dengan setan itu beda. Karena kalau saudara nggak jadi pelaku firman, saudara satu level sama. Lalu saudara, satu kali saya berdoa, Tuhan saya capek juga tiap kali dia kerasukan saya doakan lepas, tapi besok kerasukan lagi. Tuhan tolong kasih saya hikmat Tuhan hadapi orang ini. Saya sampai kurang darah saudara. Pucat saya tiap malam bangun dia di atas jam 12 dia kerasukan terus. Ya.
Tapi saya ini sudah nggak takut karena saya tahu setan nggak bisa ngapa-ngapain saya juga. Tapi kan kasihan juga ini orang jiwanya begini. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya hikmat Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Satu saat saya bawalah dia ke salon potong rambut. Urusannya tuh karena rambut ini kan dia ludah-ludah. Ya saya bilang saya mau layani dia ini Tuhan cuma satu, belas kasihan. Karena Tuhan Yesus bilang maka tergeraklah hati Yesus karena belas kasihan. Kalau nggak ada belas kasihan, saya suruh pulang dia biar dimasukin rumah sakit jiwa, terserahlah. Daripada lama-lama saya yang sakit jiwa hadapi orang begini. Hari itu saya bawa dia ke salon tempat potong rambut. Saya potong rambutnya pendek kayak saya, supaya tidak dia ludah-ludahi. Nah waktu dipotong pendek kayak saya, segitiga hitam di belakang lehernya itu kelihatan. Malam-malam dia kerasukan, dasar setan memang bodoh. Dia buka sendiri saudara kuncinya. Malam-malam dia kerasukan, dia bilang, kenapa kau potong rambutku? Saya bilang kenapa, biar udah kau enggak usah ludah rambutmu. Kenapa kau kasih lihat tanda itu? Saya langsung merinding, di situ Roh Kudus kasih tahu saya, ambil minyak urapan, gosok di tanda itu segitiga hitam. Itu tuh pintu masuknya setan. Kan tanda itu yang muncul di perut mamanya waktu dia lahir. Saya bilang, oh ternyata ini Tuhan kasih. Saya ambil minyak urapan saudara. Saya gosok di tanda di belakang kepalanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tutup setiap pintu celah yang terbuka bagi iblis untuk menguasai hidupnya. Dia situ, dia teriak, dia kerasukan, panas. Malam itu terjadi kelepasan yang dari Tuhan. Dan setelah malam itu dia benar-benar dimerdekakan Tuhan. Dan ketika dia sudah dilepaskan, saya bilang, karena kamu sudah dilepaskan, kamu gak boleh pulang dulu, kamu masuk sekolah Alkitab sekalian diisi firman. Karena kalau kamu jiwanya gak diisi firman, kamu kosong, setannya itu ngajak 7 teman yang lebih jahat untuk balik kembali ke rumahmu. Tuhan bilang karena rumahnya tersapu bersih, tidak ada isi, gak diisi firman, maka dia ajak 7 roh lebih jahat. Dan sejak hari itu saudara dia masuk sekolah Alkitab. Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Dia dibaptis, dia pakai nama sama kayak nama saya, nama baptisnya Debbie. Ya, dan dia pernah telepon saya gini, Kak Debbie masih ingat aku? Ya, yang kesetanan. Gimana kamu sekarang? Saya puji Tuhan Kak Debbie, sekarang saya dipakai Tuhan. Saya sekarang karunianya doa pelepasan, saya lepaskan dukun-dukun. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena dia pernah mengalami yang seperti itu. Lalu dia tanya, enggak Kak Debbie, saya ini cuma telepon Kak Debbie mau tanya satu hal. Kenapa? Saya ini kan kalau doakan dukun-dukun saya diserahin jimat-jimat. Terus boleh enggak saya koleksi itu jimat-jimat? Oh, kau malah undang setan lagi. Mending kau bakar, hanguskan semuanya, buang ya. Oh gitu, enggak boleh ya, jangan buka celah. Akhirnya ya, oh ya enggak boleh dia bakar. Tapi dia sekarang dipakai Tuhan. Saudara, ya jadi kita lihat di sini, ketika orang gila ini dilepaskan oleh Yesus saudara, dan dia ditinggalkan oleh setan itu, orang-orang melihat hidupnya. Ayat 36 berkata, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ayat 37, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah Yesus ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Mereka jadi takut. Waduh, siapa dia ini? Ya, nanti jangan-jangan kami juga dibinasakan ini. 38, perhatikan ini poinnya saudara. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu dia minta sama Tuhan Yesus, Tuhan perkenankan aku mau menyertai engkau, mau ikut engkau Tuhan. Tapi lihat Yesus menyuruh dia pergi. Satu pesan yang Yesus katakan kepada dia apa? 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan
memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dia menjadi seorang penginjil yang menceritakan tentang kedahsyatan kuasa Tuhan Yesus. Yang tadinya dia mengalami masalah yang sangat rumit dan berat, gila karena dirasuk oleh setan, bahkan mungkin keluarganya pun sudah angkat tangan menyerah. Dirantai, dipasung, tetap lolos karena setan itu punya kekuatan yang dahsyat atas dia. Tapi kemudian masalah berubah menjadi berkat ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, satu tujuannya supaya engkau mengalami pemulihan, dan Tuhan mau engkau pergi untuk memberitakan kebaikan Tuhan itu, dan engkau menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin, saudara. Untuk kemudian membawa orang lain datang kepada Yesus. Hadapi setiap masalah di hidupmu. Karena Tuhan mau engkau menjadi jawaban. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan tentang kesaksian hidupmu. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, percayalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jangan pernah batasi Tuhan, tapi mari kita mau percaya bahwa tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Dan tidak mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau engkau memiliki kuasa yang sama yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita mau jadi orang benar, kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama, setan gak berani, saudara, ya, untuk mengambil alih hidupmu. Tapi mari kita tunduk kepada firman Tuhan. Kalau malam ini ada yang merasa mulai dirasuk-rasuk setan, marah-marah gak jelas apa, mari kita berdoa supaya Tuhan bebaskan kita. Percayalah dalam setiap proses hidup kita, Tuhan itu turut bekerja.